Nama saya Teresa Jenis dan hari ini saya akan memaparkan presentasi tentang replikasi paper dari Yanyan Gao, Wei Xu, Kaini Wang tahun 2019 dengan judul Does High-Speed Rail Boost Tourism Growth? New Evidence from China. Nah, untuk pendahuluannya sendiri, high-speed rail (HSR) atau yang biasa disebut kereta api berkecepatan tinggi menyediakan layanan transportasi yang nyaman, cepat, tepat waktu. Nah, China sendiri telah menjadi negara HSR terbesar di dunia, bahkan jarak tempuh HSR-nya terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut peneliti sebelumnya, yaitu Ke dan teman-teman pada tahun 2017 dan Cheng dan Khan pada tahun 2013 berpendapat bahwa koneksi HSR mampu menghasilkan efek lokal dengan menyebarkan ekonomi ke daerah pinggiran yang terhubung dengan HSR. Dan menurut peneliti lainnya yaitu Faber 2014 dan teman-teman berpendapat bahwa peluncuran kereta api berkecepatan tinggi HSR akan berpotensi mempolarisasi ekonomi, dan dengan demikian kota-kota terpusat yang akan mendapatkan manfaat ini dari koneksi ke HSR melebihi daerah-daerah pinggiran yang seharusnya bisa terjangkau. Dan mengacu pada hubungan peluncuran HSR terhadap pariwisata, penelitian sebelumnya menyatakan bahwa akan terdapat efek positif dan negatif. Nah, efek positifnya sendiri, HSR mampu meningkatkan aksesibilitas kota dan memungkinkan wisatawan untuk melakukan perjalanan dengan mudah dan nyaman ke destinasi yang terhubung. Sedangkan di sisi lain, terdapat juga efek negatifnya, yaitu HSR mampu membawa peningkatan aksesibilitas asimetris yang menguntungkan kota-kota pusat, di mana sumber daya pariwisata terkonsentrasi dan layanan pariwisata profesional disediakan. Nah, tujuan dari paper ini sendiri atau paper dari Yanyan Gao dan teman-teman yakni mengevaluasi dampak kereta api berkecepatan tinggi HSR terhadap pertumbuhan pariwisata dalam upaya untuk melengkapi literatur yang ada dengan memberikan bukti-bukti baru tentang dampak HSR terhadap pertumbuhan pariwisata menggunakan data panel kota di China. Nah, selanjutnya untuk literature review-nya, ada dua teori yang memberikan prediksi yang agak kontras mengenai pengaruh koneksi HSR terhadap perekonomian daerah. Yang pertama, New Economic Geography (NEG) oleh Fujita, Krugman, dan kawan-kawan berpendapat bahwa pengurangan biaya perdagangan akan menyebabkan polarisasi ekonomi. Sedangkan di sisi lain, Urban Economics atau ekonomi perkotaan menurut Alonso dan kawan-kawan berpendapat bahwa peningkatan transportasi akan menghasilkan efek lokal dan juga menyebarkan kegiatan ekonomi dari daerah pusat kota ke daerah pinggiran yang terhubung. Sebagai alat transportasi baru, HSR juga berfungsi untuk mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Dan kemudian penelitian sebelumnya oleh Albalate dan Fageda 2016 meneliti pengaruh HSR pada permintaan pariwisata di Spanyol. Tetapi para peneliti menemukan bahwa HSR tidak mempromosikan kedatangan wisatawan dan menginap karena peran substitusi mengenai lalu lintas bandara. Nah, sebenarnya tujuan utama pembangunan HSR adalah untuk menghubungkan kota-kota pusat China dengan alat transportasi yang cepat dan nyaman. Namun, HSR tidak mengikuti rute terpendek antara dua kota pusat karena adanya kondisi geografis untuk menghubungkan kota-kota penting tertentu. Dengan kata lain, hal tersebut menjadi endogen untuk beberapa variabel yang dihilangkan yang mungkin bersama-sama dapat menentukan atau memberikan pengaruh terhadap koneksi HSR dan hasil pariwisata. Sebagai contoh,
pejabat lokal dengan kemauan yang kuat untuk mengembangkan ekonomi pariwisata mungkin juga melobi keras agar kota mereka terhubung dengan SSR. Nah, informasi pribadi dari pejabat lokal ini tidak dapat diamati oleh peneliti dan hanya ditaruh di error yang berpotensi untuk berkorelasi dengan variabel independen, bahkan mempengaruhi variabel dependen, yang akhirnya akan mengarah pada perkiraan OLS yang bias tentang pengaruh koneksi SSR terhadap pertumbuhan pariwisata. Selanjutnya, Yan Kau sendiri di paper ini bertujuan untuk melengkapi studi empiris yang masih ada, yakni dari Albalate dan kawan-kawan tadi, dengan menggunakan metode DID atau Difference in Difference untuk mengidentifikasi dampak sambungan SSR terhadap pertumbuhan pariwisata, tetapi secara lebih lanjut mempertimbangkan masalah penempatan rute SSR yang endogen dengan strategi garis lurus atau straight line strategy untuk membangun IV atau instrumental variable untuk sambungan SSR yang sebenarnya. Selain memberikan bukti baru tentang hubungan SSR pariwisata dari China, kerangka kerja DID juga mempertimbangkan penempatan rute SSR endogen secara lebih lanjut. Peneliti menguji asumsi tren umum serta menganalisis efek heterogenitas sehubungan dengan wilayah dan tingkat kota dan melakukan berbagai pemeriksaan ketahanan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kausalitas nyata dari hubungan SSR pada ekonomi pariwisata. Nah, hasil penelitian dari paper ini sebenarnya juga berbeda dari peneliti sebelumnya, di mana SSR tidak mempromosikan pendapatan pariwisata, namun meningkatkan kedatangan wisatawan tetapi dengan heterogenitas. Nah, untuk pertanyaan penelitian dari paper ini sendiri, yaitu bagaimana pengaruh koneksi high speed rail atau SSR terhadap pertumbuhan pariwisata domestik di China. Dan yang kedua ada bagaimana peningkatan transportasi mempengaruhi perkembangan pariwisata. Kemudian untuk metodologi penelitian, untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi, peneliti menjalankan eksperimen bertahap sebanyak 5 eksperimen. Nah, eksperimen yang pertama, penulis memperkirakan pengaruh koneksi SSR pada pertumbuhan pariwisata dengan mengikuti literatur sebelumnya pada pertumbuhan empiris oleh Amemoglu dan teman-teman, di mana penulis menggunakan metode DID dengan two-way fixed effects panel data. Penulis menggunakan jangka waktu lag 1 tahun dari variabel koneksi SSR karena banyak jalur SSR China dibuka pada akhir tahun. Nah, untuk persamaannya sendiri, di sini tour berarti variabel outcome pariwisata dan SSR sebagai variabel koneksi SSR, controls sebagai vektor variabel kontrol, subscripts I dan T masing-masing adalah kota dan tahun. Nah, CI dan θT masing-masing adalah fixed effect untuk kota dan tahun. Dan VIT sendiri merupakan random disturbance atau errornya. Kemudian untuk eksperimen yang kedua, dengan mengurangkan jeda 1 tahun, di kedua sisi persamaan satu tadi, penulis menulis ulang model empiris dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini tour growth berarti tingkat pertumbuhan logaritma natural dari hasil pariwisata, alpha sebagai pengaruh koneksi SSR terhadap pertumbuhan pariwisata terlepas dari apakah mengestimasi persamaan 1 atau persamaan 2. Dan P sendiri, perkiraan P yang lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa kota-kota dengan hasil pariwisata yang lebih besar pada periode terakhir tumbuh lebih kecil. Bukti sifat konvergensi ekonomi pariwisata menurut literatur pertumbuhan empiris. Dan untuk eksperimen ketiga sendiri disetujui bahwa common trend assumptions, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol memiliki kecenderungan yang sama dari waktu ke waktu.
yang harus dipenuhi untuk mencapai acuan kausalitas nyata dengan menggunakan metode TID. Seperti yang dilakukan oleh autor tahun 2003, penulis menggunakan model seperti ini dengan O yang berarti tahun ketika sebuah kota terhubung dengan SSR, dan beta K ketika K lebih kecil 0, beta K mengukur dampak utama sambungan SSR terhadap pertumbuhan pariwisata. Sedangkan ketika K sama dengan 0, beta K mengukur efek koneksi SSR saat ini. Ketika K lebih besar dari 0, beta K mengukur efek lag koneksi SSR. Nah, kemudian untuk eksperimen yang keempat, penulis menggunakan strategi garis lurus untuk membuat IV atau instrumental variable untuk sambungan SSR yang sebenarnya dengan menggambarkan garis lurus antara dua kotak akhir dari setiap garis SSR. Metode two-stage least square atau 2SLS ditetapkan dalam persamaan 1 menggunakan variabel koneksi SSR potensial sebagai IV, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini, di mana P SSR merupakan variabel koneksi SSR potensial, dan persamaan eksperimen keempat yang kedua ini yang SSR IT 1 adalah estimasi tahap pertama. Nah, kemudian dilakukan lagi eksperimen kelima untuk memperkirakan lebih jauh heterogenitas dari efek tersebut. Penulis menyertakan interaksi hubungan SSR dengan variabel terkait perbedaan spasial, tingkat kota, dan kelimpahan sumber daya pariwisata di persamaan 1, sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, di persamaan 5 ini merupakan peneliti menggunakan metode DDD atau difference indifference. Nah, DJ sendiri ini merupakan variabel dummy yang mengarah ke efek heterogen dari koneksi SSR pada pertumbuhan pariwisata. Untuk data paper ini sendiri, data yang digunakan penulis adalah data panel tingkat kota yang dicocokkan dengan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Nah, yang pertama, penulis mengumpulkan data tentang hasil pariwisata dan determinannya dari buku tahunan statistik provinsi dari masing-masing provinsi dan kota di China. Yang kedua, informasi tentang 5A, tempat wisata dan situs warisan dunia masing-masing diambil dari situs web Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China dan Warisan Dunia China. Sejak National Tourism Administration of China (NTAC) mulai memberikan sertifikasi tentang pemandangan 5A pada tahun 2007. Penulis menetapkan 0 untuk semua nilai sebelum tahun 2007. Dan yang ketiga, informasi koneksi SSR dikumpulkan secara manual menurut peta online SSR China pada 2016. Nah, kemudian langkah keempat, penulis mengumpulkan data daftar bandara dari situs web administrasi penerbangan sipil China, dan kemudian secara manual memeriksa waktu pembukaan setiap bandara dengan mencari pengantar online di ensiklopedia Baidu atau ensiklopedia 360. Nah, untuk hasil proyek replikasi ini dapat dilihat dari tabel 2. Pengaruh perlakuan sambungan SSR terhadap pertumbuhan pariwisata domestik yang diperkirakan dari persamaan 1. Hasil dari metode DID menunjukkan bahwa sambungan SSR meningkatkan kedatangan wisatawan, tetapi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan pariwisata setelah mengontrol PDB per kapita, tempat wisata 5A, perjalanan penumpang di jalan, memiliki bandara, dan variabel penjelas lainnya yang dapat kita lihat dari kolom keempat dan kelima. Kemudian untuk hasil dari metode IV, untuk mengatasi endogenitas yang mendasari penempatan rute SSR, tadinya penulis melakukan estimasi 2SLS berdasarkan persamaan 4 tadi, dan hasilnya ada di tabel 3.
di mana estimasi koneksi SSR berpotensial dan melalui uji F. Dari estimasi tahap pertama di kolom ganjil tabel 4 menunjukkan bahwa IV koneksi SSR potensial berkorelasi erat dengan variabel endogen, sehingga hasil estimasi 2SLS konsisten dengan hasil DID. Kemudian untuk uji robustnya sendiri didapati bahwa koneksi SSR meningkatkan kedatangan wisatawan sebesar 8,3% lebih besar dari perkiraan yang diperoleh dari semua data pada tabel 2 dapat dilihat pada kolom keempat. Namun sebenarnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pariwisata. Hasilnya konsisten dengan intuisi bahwa SSR menarik lebih banyak pengunjung ke kota-kota pinggiran yang terhubung dengan meningkatkan aksesibilitasnya. Sumber lain penempatan rute SSR yang endogen adalah kemungkinan yang lebih besar dari kota-kota dengan sumber daya wisata unik yang ditargetkan sebagai kota yang terhubung dengan SSR. Dan melalui tabel 8 ditunjukkan bahwa koneksi SSR hanya meningkatkan kedatangan wisatawan di kota-kota pinggiran karena hingga saat ini penulis hanya menggunakan satu variabel instrumental yang mencegah peneliti melakukan uji identifikasi berlebihan.